Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ike Lestari akan mempresentasikan makalah dari kelompok 9 yaitu model penelitian portofolio. Di sini yang akan kita bahas adalah pengertian portofolio, prinsip penilaian portofolio, manfaat penilaian portofolio, bahan penilaian portofolio, bentuk-bentuk hasil portofolio, pedoman dan karakteristik pengembangan portofolio, keunggulan dan kelemahan penilaian portofolio. Nah, yang akan kita bahas pertama kali, apa sih pengertian portofolio itu? Secara etimologi atau secara bahasa, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port atau singkatan dari report yang berarti laporan dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Secara umum portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, dan sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat dari para ahli di sini. Menurut Gronlund 1998, portofolio mencakup berbagai contoh pekerjaan siswa yang tergantung pada keleluasaan tujuan. Apa yang harus tersurat tergantung pada subjek dan tujuan penggunaan portofolio. Contohnya, pekerjaan siswa ini diberikan atau memberikan dasar bagi pertimbangan kemajuan belajarnya dapat dikomunikasikan kepada siswa, orang tua, serta pihak lain yang tertarik berkepentingan. Portofolio juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan perkembangan siswa. Karena menyadari proses belajar sangat penting untuk keberhasilan hidup, portofolio dapat digunakan oleh siswa untuk melihat kemajuan mereka sendiri terutama dalam hal perkembangan. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seseorang siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh siswa bersama guru. Portofolio dalam arti ini dapat digunakan sebagai instrumen penilaian atau salah satu komponen dari instrumen penilaian. Nah, yang kedua di sini menggunakan penilaian portofolio. Bagaimana sih menggunakan penilaian portofolio itu? Dalam proses kegiatan belajar mengajar, proses pengujian atau penilaian merupakan suatu komponen yang tidak kalah penting dibandingkan dengan proses lainnya. Penilaian atau pengujian atau sering disebut juga asesmen memiliki banyak model seperti penilaian berbasis kelas, benchmarking, dan portofolio. Portofolio pada mulanya hanya sebagai wujud benda fisik, artinya sebagai kumpulan atau dokumen atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundle, misalnya hasil tes awal. Nah, di sini juga ada pengertian dari Sudrajat dan Sumerna, yaitu ada beberapa. Yang pertama, dapat menghargai proses pembelajaran. Kenapa sih alasan kita menggunakan penilaian portofolio? Nah, yang pertama dapat menghargai proses pembelajaran. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran. Yang ketiga, memberi perhatian pada prestasi siswa. Yang keempat, bertukar informasi dengan orang tua atau wali. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, dapat merefleksikan kesanggupan mengambil risiko. Yang ketujuh, dapat membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri pada siswa. Selanjutnya, siswa memandang lebih objektif dan terbuka dibandingkan dengan penilaian tradisional. Dan yang terakhir, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Selanjutnya yaitu prinsip penilaian portofolio. Penilaian portofolio melibatkan banyak orang. Guru bukan satu-satunya penilai. Penilaian akhir portofolio merupakan kolaborasi dari penilaian guru, siswa, pemilik portofolio, siswa sejawat,
adik atau kakak kelas, orang tua, akademisi, dan juga dari lembaga. Prinsip saling mempercayai dibutuhkan karena penilaian portofolio melibatkan sejumlah orang. Rasa saling percaya memunculkan keabsahan penilaian. Prinsip kerahasiaan dibutuhkan karena penilaian portofolio memberi peluang untuk mengungkap aspek pribadi yang dimiliki seseorang. Nah, yang keempat di sini ada beberapa manfaat penilaian portofolio. Yang pertama, guru dapat menilai perkembangan dan kemajuan siswa. Yang kedua, guru dan wali murid dapat berkomunikasi tentang pekerjaan siswanya. Yang ketiga, siswa menjadi partner dengan gurunya dalam hal proses penilaian. Yang ketiga, siswa dapat merefleksikan dirinya sesuai bakat dan kemampuannya. Yang kelima, penilaian tersebut mampu menilai secara objektif terhadap individu. Yang keenam, meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi siswa. Yang kedelapan, mencapai ketuntasan belajar dan bukan sekedar tuntas materi. Selanjutnya, guru bersama pengawas dapat mengevaluasi program pengajaran. Yang terakhir, meningkatkan profesional guru. Nah, yang kelima di sini ada bahan penilaian portofolio. Data penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan informasi yang telah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Komponen penilaian portofolio meliputi yang pertama, catatan guru, hasil pekerjaan peserta didik, profil perkembangan peserta didik, hasil catatan guru mampu memberi penilaian terhadap sikap peserta didik dalam hal melakukan kegiatan portofolio. Selanjutnya, bentuk-bentuk hasil portofolio. Yang pertama, ada catatan anekdot, yang kedua, tulisan refleksi, yang ketiga, review, laporan, rekaman video tapes, foto atau gambar, cuplikan tulisan, grafik dan chart, hasil print out komputer, diagram, puisi, catatan diskusi, rekaman sesuai sesuatu, draft, ilustrasi, karya berupa benda, model, clipping, diagram, lagu. Selanjutnya, pedoman dan karakteristik pengembangan portofolio. Di sini ada beberapa pedoman. Yang pertama, karya siswa adalah benar-benar karya peserta didik itu sendiri. Yang kedua, saling percaya antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik. Yang keempat, milik bersama. Yang keenam, kepuasan. Yang ketujuh, kesesuaian. Yang kelima, kepuasan. Yang keenam, kesesuaian. Yang ketujuh, penilaian proses dan hasil. Yang terakhir, penilaian dan pembelajaran. Untuk yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan penilaian portofolio. Di sini juga ada keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulan tersendiri yaitu perubahan paradigma penilaian, akuntabilitas peserta didik sebagai individu yang peran aktif peserta didik, identifikasi keterbatasan orang tua dan masyarakat, keterlibatan orang tua dan masyarakat, penilaian diri, penilaian yang fleksibel, keadilan, tanggung jawab bersama, keadilan, kriteria penilaian. Ada beberapa juga kelemahan di sini, ada waktu ekstra. Penilaian portofolio memerlukan kerja ekstra dibandingkan dengan penilaian lainnya. Yang kedua, reliabilitas. Penilaian portofolio nampak kurang reliable dan kurang fair dibandingkan dengan penilaian lainnya. Yang ketiga, pencapaian akhir. Guru memiliki kecenderungan memperhatikan hanya untuk pencapaian akhir. Yang keempat, top down. Yang kelima, skeptisme. Yang keenam, hal yang baru. Yang kesembilan, penerapan di sekolah. Yang ketujuh, format penilaian lengkap dan yang kedelapan, format penilaian lengkap dan detail. Yang terakhir, tempat penyimpanan portofolio tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.